Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Jumpa lagi dulur bersama saya Wijaya Kusuma, tetap di Mulia Channel. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, tentunya untuk memberikan support channel ini. Oke dulur, pada kesempatan kali ini tetap saya doakan semoga sahabat Mulia Channel dimanapun panjenengan berada selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang primbon watak dan keberuntungan berdasarkan mangsa atau mongso sesuai weton panjenengan. Untuk pembahasan kali ini melanjutkan pembahasan yang kemarin yaitu tentang mongso-mongso. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang mongso katelu. Weton lahir mongso katelu. Mongso katelu suto manut ing bapa, kelahiran 26 Agustus sampai 18 September. Keadaan umum, mereka yang terlahir pada tanggal 26 Agustus sampai 18 September termasuk di dalam mangsa katelu dalam perhitungan horoskop Jawa. Mongso katelu berorbit selama 24 hari dan berada di langit belahan tenggara. Kemunculannya ditandai dengan berhembusnya angin dari utara ke selatan dengan kekuatan sedang. Hawanya panas, sedangkan air untuk keperluan pertanian mempergunakan irigasi, sungai atau sumur dengan menyiram tanaman palawija di sawah dan ladang. Saat itu adalah musim kemarau. Mongso katelu itu dalam pengaruh kekuasaan Dewi Kamaratih dan Bathara Kamajaya. Ketika mongso itu berjalan, maka petani telah memulai panen palawija. Pada saat-saat seperti itu, rasa percaya diri mulai timbul. Anak mulai percaya dan menghormat orang tuanya. Mereka dapat makan kenyang walau dari jagung, kedelai atau kacang. Maka mongso katelu ini candranya suto manut ing bapa, yang artinya anak menurut kepada ayah. Penjabarannya adalah semua nasihat orang tua diturut oleh anak-anaknya. Hal itu dapat pula terjadi karena pengaruh daya sakti Dewa Kamajaya dan Dewi Kamaratih. Dewa-dewi yang selalu rukun dan saling mencintai itu ternyata mempunyai pengaruh besar kepada keadaan alam semesta maupun insan yang baru terlahir pada mongso katelu tersebut. Sang Hyang Kamajaya adalah dewa yang menempati keindraan di langit belahan tenggara yang bernama Cakra Kembang bersama Dewi Kamaratih. Memelihara wilayah kekuasaannya, memberkahi suatu kelahiran maupun musim dengan penuh kasih sayang dan disiplin. Orang yang terlahir tepat pada mongso katelu itu akan mempunyai sifat kasih sayang, adil, senang berdamai, disiplin, dan jujur. Bathara Kamajaya mempunyai sifat keras dan disiplin, tetapi dia ramah, murah hati, penuh kasih sayang. Tidak senang menganggur, ada saja yang dikerjakan. Tetapi rezekinya tidak begitu banyak dan tidak dapat berhemat karena sifatnya senang menolong dan membantu kebutuhan orang lain. Orang yang terlahir dalam pengaruh mongso katelu mempunyai candra peksi aneng luhur, yang artinya nurung di atas. Dimaksudkan kalau mencari uang harus menunduk. Penjabarannya jangan melihat ke sana kemari karena akan merasa bimbang dan tidak sampai hati. Akibatnya uang akan habis. Harus diingat bahwa di rumah ada anak istri yang menanti penghasilan Anda. Karena kelemahan hati, maka uang yang dibawa akan diberikan kepada orang lain. Bathara Kamajaya digambarkan kepalanya menatap ke bawah, artinya selalu menyaksikan segala umat, baik senang maupun sedih. Kalau ada orang yang senang, maka akan bersyukur kepada Tuhan. Dia ikut senang dan bahagia. Tetapi kalau menyaksikan orang susah, maka dia akan ikut bersedih, menangis, meratap, dan akhirnya dia yang mengulurkan tangan menolongnya. Suatu keberuntungan bahwa mongso katelu ditempati dua kekuatan yaitu Dewa Kamajaya dan Dewi Kamaratih. Dewi Kamaratih selalu mendampingi suaminya dengan setia. Tidak berarti membabi buta. Dia bisa menjadi penasihat yang baik. Kalau menyaksikan hal-hal yang tidak wajar, maka Dewi Kamaratih akan menegur Dewa Kamajaya. Begitulah di dalam diri orang katelu. seolah ada dua jiwa di dalam dirinya yang sering berdiskusi,
berdialog atas segala perilaku yang sedang diperbuatnya. Kalau itu telah terjadi dan menjerumuskan dirinya, maka Dewi Kamaratih akan menegurnya dan Dewa Kamajaya akan kembali sadar dan lurus kembali. Artinya, orang Katelu bukannya manusia super, terkadang juga melakukan perbuatan yang tidak benar. Hal itu akan terjadi hanya sebentar. Dia akan cepat sadar dan lurus kembali. Maka kalau Anda termasuk orang Katelu, seharusnya sangat bersyukur, karena pada umumnya mempunyai sifat-sifat yang baik, simpatik, jujur, dan selalu berusaha menjaga kesucian. Baginya mengutamakan segala sesuatu dengan berterus terang itu lebih baik, dan sangat membenci kepada orang munafik. Dia sangat rajin bekerja, giat berjuang demi karir. Karena Dewa Kamajaya digambarkan menunduk, maka orang Katelu juga sangat pemalu. Dia tidak mau mengerjakan sesuatu dengan menonjolkan diri di depan umum. Dia lebih senang mengerjakan sesuatu dengan diam-diam. Walaupun begitu, kalau dia harus tampil di depan umum, maka dia akan bertindak dengan sangat hati-hati serta dengan penuh ketelitian dan disiplin. Tentang pandangannya terhadap adat istiadat sangat positif. Dia adalah tokoh yang sangat menjunjung tinggi harkat dan hakikat tata krama. Maka segala tindak tanduknya sangat diperhitungkan dengan teliti berdasarkan tata kesopanan dan norma-norma agama. Maka dia tidak mau diajak untuk makar, korupsi, menipu, atau perbuatan apapun yang bersifat melanggar norma adat dan agama. Kalau menginginkan sesuatu pekerjaan yang berhasil dengan baik dan tepat, orang mongso Katelu orangnya. Dia akan mengerjakan dan menyelesaikan semua tugas-tugasnya dengan rapi, rajin, tepat, dan sempurna. Dia tidak akan mau mengulur-ngulur waktu. Orang kelahiran mongso Katelu selalu berusaha untuk tidak merugikan orang lain, dan juga tidak mau dirugikan orang. Dia tidak ingin menonjol, bahkan kalau dia mendapat kehormatan untuk tampil di muka dan mendapat sanjungan, malah menjadi gugup karenanya. Dia tidak peduli dengan pandangan dan pendapat orang lain. Yang penting dia tidak ingin dan tak pernah mempunyai gagasan untuk merugikan orang lain. Dalam keadaan yang wajar, maka orang kelahiran mongso Katelu selalu menginginkan segala sesuatu beres. Bahkan kalau hal-hal yang menurutnya tidak benar, maka dia tidak segan-segan secara berterus terang menegur orang yang bersangkutan. Hal itu kadang-kadang membuat orang jadi risih. Dia dianggap terlalu bawel, campur tangan, dan cerewet. Masalahnya orang kelahiran Katelu ini tidak dapat berpura-pura dengan tutur kata, sehingga apa yang dikemukakan adalah kritik dan membangun. Tetapi hal itu masih bisa menyulitkan dia sendiri. Akhirnya dia jadi mengalah dan diam. Masalah pribadi, karena sering dia menyaksikan ketidakadilan, penyelewengan, pelecehan, dan lain-lain. Maka dia sering pula dihinggapi perasaan apatis, perasaan takut dan pesimis terhadap orang-orang di sekitarnya. Khawatir kalau dia tidak akan mendapatkan kasih sayang yang murni dan sungguh-sungguh dari orang yang dicintainya. Inilah yang sering mengganggu dan mengacaukan konsentrasi pikirannya sehingga dia dapat berbalik menjadi orang yang pesimis. Maka seyogyanya dia harus mendengarkan petunjuk-petunjuk getaran jiwanya yang paling dalam, sehingga keraguan, pesimis, dan rasa takutnya dapat dilenyapkan. Akan dapat dia kerjakan dengan baik dengan lebih berkonsentrasi dan kembali kepada pribadinya dan murni dengan optimis. Keadaan fisik kelahiran mongso Katelu. Orang yang terlahir dalam mongso Katelu ini mempunyai bentuk tubuh langsing. Tingginya sedang, kepalanya agak bulat, menandakan bahwa orang tersebut mempunyai kemampuan berpikir yang tinggi. Matanya kecil tetapi berbinar-binar bagi laki-lakinya, tetapi bermata redup bagi wanitanya. Kakinya tidak begitu besar, menandakan kalau orang kelahiran Katelu itu kuat berjalan jauh maupun mendaki gunung, sedangkan jari jemarinya lentik, menandakan kalau dia rajin bekerja. Wajahnya bulat terur dengan lagu lancip. Kadang hatinya bimbang, kurang teguh hati dalam menonjolkan diri atau merebut cita-cita, karena dia tidak senang bersaing dan menonjol. Inilah faktor yang melemahkan dirinya.
Tetapi orang katelu disenangi dalam pergaulan sehingga banyak kawannya. Suatu yang menguntungkan bagi orang katelu adalah persahabatan. Karena bagi orang kelahiran mangsa katelu, persahabatan adalah hal yang perlu sekali. Ada pula hal yang menonjol, orang yang menggambarkan bahwa orang kelahiran mangsa katelu itu sering menghentak-hentakkan kakinya, juga menghentakkan jari jemari tangannya. Hal itu menggambarkan bahwa dia sering sekali gugup dan gelisah. Ciri khas kelahiran mangsa katelu. Tanda khas bagi orang kelahiran mangsa katelu ini juga dipengaruhi oleh ciri-ciri khas Dewa Kamajaya dan Dewi Kamaratih. Dewa Kamajaya bentuk tubuhnya tidak gemuk, tinggi sedang, wajahnya menunduk, matanya kecil, redup. Menandakan kalau orang kelahiran mangsa katelu ini mempunyai watak pemalu, tidak suka melirik kanan kiri dan suka mengandalkan kemampuan pribadi. Kepala bulat, menandakan kalau di dalam kepala itu tersimpan gagasan-gagasan yang luar biasa, cerdik, cerdas, dan cermat. Tingginya sedang menandakan kalau orang ini tahan berkelana atau bepergian karena kakinya kecil, artinya ringan kaki. Rambutnya hitam, lemas, ada juga yang kecoklatan. Berkulit kuning langsat, janggutnya bagaikan lebah tergantung. Tetapi yang lebih menonjol adalah kebiasaan orang kelahiran mangsa katelu ini selalu menghentak-hentakkan kaki dan meremas-remas jari jemarinya, yang menandakan kalau dia sedang gelisah. Tetapi pengaruh Dewi Kamaratih, wajahnya mendongak. Maka kalau sudah terdesak, orang kelahiran mangsa katelu ini berani maju ke depan dengan suara lantang tetapi penuh perhitungan dan kewaspadaan. Selanjutnya yaitu tentang ikatan persahabatan kelahiran mangsa katelu. Sahabat karib orang kelahiran mangsa katelu adalah orang yang terlahir pada mangsa kapitu, mangsa kapat, mangsa desta, mangsa kaso, mangsa kalimo, mangsa katelu. Tetapi sahabat yang paling baik adalah dengan orang yang terlahir mangsa kapitu. Pada umumnya, orang yang terlahir kelahiran mangsa katelu itu sangat pintar dalam pergaulan. Dia dapat mengambil hati kawan-kawannya. Semua itu dapat terjadi karena dia selalu mau mengalah. Kemudian kawan-kawannya dapat mengambil suatu pelajaran yang baik dari orang katelu ini, yang terbukti mempunyai sifat jujur, tidak senang menonjolkan diri, dan sopan. Maka terpilihlah dia menjadi kawan tepat bertanya bagi remaja sebaya dengannya, walau sebaya namun dituakan oleh kawan-kawannya. Selanjutnya yaitu tentang keadaan kesehatan kelahiran mangsa katelu. Seperti yang kami katakan terdahulu, bahwa orang kelahiran mangsa katelu membutuhkan pergi ke pegunungan. Selain menyaksikan keindahan untuk membangkitkan jiwa seninya, juga untuk menghirup udara pegunungan yang segar. Hal itu sangat baik untuk kesehatan paru-parunya. Karena di samping itu, bakat penyakit yang lain adalah gampang terkena sakit dada atau paru-paru, rematik, khususnya tulang-tulang bagian lengan dan jari jemarinya tangan. Juga ada kemungkinan dapat terkena sakit liver, mah, dan yang paling gawat gangguan sukar tidur, karena dapat juga mengganggu pada metabolisme saraf. Petunjuk untuk menjaga kesehatan adalah dengan senam yang teratur setiap hari. Minum air putih minimal 1 liter setiap pagi. Selanjutnya yaitu tentang pekerjaan kelahiran mangsa katelu. Bagi orang yang terlahir pada mangsa katelu, untuk menentukan pilihan pekerjaan yang cocok baginya, menurut ahli horoskop Jawa, haruslah diketahui terlebih dahulu dari kelahiran orang itu. Kemudian dilakukan pengelompokan hari lahir tadi menjadi 3 kelompok. Sebabnya diadakan pengelompokan itu karena hari satu dengan lainnya mempunyai perbedaan karakter hari. Maka setelah diteliti lebih mendalam dan memakan waktu yang cukup lama, akhirnya dibagi 3 kelompok karakter hari. Adapun kelompok-kelompok itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1 atau Eka. Untuk orang kelahiran mangsa katelu, kelompok pertama ini adalah mereka yang terlahir pada hari Minggu, Rabu, dan Jumat. Mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai keutamaan harga diri,
kesucian, dan disiplin. Tanpa menonjolkan diri, maka pekerjaan yang paling cocok adalah sebagai wartawan. Walaupun begitu, tidak tertutup untuk kemungkinan lain, yaitu sebagai pelukis, pemahat, atau pengarang. Juga dalam bidang kerohanian mempunyai kesempatan juga sebagai mubalek, pendeta, atau pemuka agama yang spiritual. Tetapi yang paling mengangkat karirnya adalah pekerjaan di bidang komunikasi atau sebagai wartawan. Yang kedua, untuk orang kelahiran mangsa katelu dalam kelompok kedua adalah mereka yang terlahir pada hari Senin. Mereka ini adalah orang yang mengutamakan keuntungan materi atau uang. Walaupun dia orang katelu, tetapi pengaruh hari Senin yang materistis. Maka pekerjaan yang cocok adalah sebagai pedagang barang-barang elektronik, otomotif seperti mobil atau sepeda motor, atau menjadi pegawai dan digaji orang. Dapat juga menjadi pedagang obat-obatan, apoteker, dan pengacara. Tapi yang paling cocok untuk pekerjaan dan karir adalah sebagai pengacara atau pembela perkara. Yang ketiga, untuk orang kelahiran mangsa katelu dalam kelompok 3 adalah mereka yang terlahir pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Mereka ini adalah orang-orang yang bersifat keras, berani. Walaupun itu bukan karakter utama orang katelu, yang pemalu dan pendiam. Tetapi harus diingat bahwa yang menjiwai orang katelu selain Dewa Kamajaya juga Dewi Kamarati yang lincah, kenes atau ramah dan berani. Maka mereka yang terlahir pada kelompok hari ini memiliki pekerjaan yang cocok adalah sebagai pedagang keliling, biro jasa dan perjalanan, pegawai pada perpustakaan, rumah sakit, membuka persewaan buku dan percetakan atau penerbitan. Tetapi yang paling cocok untuk pekerjaan maupun karirnya adalah menjadi penerbit atau percetakan. Selanjutnya yaitu gambaran tentang rezeki. Bagi mereka yang terlahir pada mangsa katelu dapat diketahui gambaran ekonomi dan keuangannya sebagai perwujudan rezeki yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Untuk kepentingan itu haruslah diteliti lebih lanjut berdasarkan prasutayama maupun horoskop Jawa. Maka ditemukan 3 kelompok hari lahir berdasarkan karakter masing-masing hari lahir tersebut. Yang pertama, mereka ini adalah kelahiran hari Minggu, Rabu, dan Jumat. Kelompok ini rata-rata memiliki jiwa sosial yang tinggi. Walaupun sebenarnya sejak masih muda dia sudah pandai mencari uang. Tetapi karena jiwa sosialnya terlalu tinggi, maka uangnya habis untuk menolong orang lain. Beberapa di antaranya dapat dipilih keadaan itu. Tetapi setelah umurnya menikah 29 tahun dan telah menikah, maka rezekinya akan lebih baik dan keuangannya menjadi stabil, sehingga tidak kekurangan uang. Yang kedua, mereka adalah orang kelahiran mangsa katelu yang dilahirkan pada hari Senin. Kelompok ini adalah kelahiran yang paling baik di antara orang katelu karena rezekinya mengalir bagaikan air sungai karena sukses dalam dunia usaha. Walaupun begitu, dia masih mengutamakan kejujuran dan disiplin karena itu adalah moto orang katelu. Meskipun dirinya tidak senang menonjol, tetapi tetap memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ekonomi dan keuangannya akan terus menjadi lebih baik setelah dia menikah. Dan setelah umur 29 atau 41, rezekinya akan melimpah ruah. Yang ketiga, mereka ini adalah orang kelahiran mangsa katelu yang terlahir pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kelompok ini adalah orang-orang yang juga mempunyai keberuntungan yang cukup baik sehingga dia dapat mencapai kebahagiaan. Sifat dermawan yang telah tumbuh sejak masih anak-anak dan remaja. Lebih terpupuk subur karena dia dikaruniai rezeki yang cukup baik. Banyak kawan-kawannya yang selalu siap membantu dia bila diperlukan. Tidak sedikit pula mendapat keuntungan uang atau materi dari kawan-kawannya itu. Hobi orang kelahiran mangsa katelu. Orang yang terlahir pada mangsa katelu tidak banyak hobinya yang menonjol. Kebanyakan hobinya dinikmati sendiri. Yaitu yang pertama, senang menyendiri, merenung di tempat sepi. Yang kedua, membuat percobaan-percobaan secara diam-diam. Yang ketiga, mengembara dan panjat tebing. Yang keempat, mempunyai barang-barang seni dan kuno. Yang kelima, belajar menari, melukis, dan seni rupa.
Karena hobinya itu, maka orang Katelu mempunyai ketenangan, kemudian sukses dalam hidupnya. Semua itu dapat dicapainya dengan diam-diam pula, yang merupakan kejutan bagi orang tuanya. Selanjutnya yaitu tentang jodoh. Bagi orang yang terlahir dalam mangsa Katelu mempunyai sifat yang baik sekali dalam pergaulan. Orangnya menyenangkan dan sopan tutur katanya. Begitu pula di dalam tingkat perkawinan, dia sangat mesra dan romantis. Maka hidupnya sangat bahagia. Adapun pasangan atau jodoh kelahiran mangsa Katelu itu adalah mangsa kapitu. Mereka adalah pasangan hidup yang harmonis dan akan mendatangkan kebahagiaan. Selain itu, ada pula beberapa mangsa kelahiran yang cocok baginya. Seperti juga dalam memilih sahabat yang cocok, begitu pula memilih pasangan hidup yang cocok, diantaranya mangsa Kaso, mangsa Katelu, mangsa Kapat, mangsa Kalimo, dan mangsa Dista. Sederetan petunjuk calon pendamping hidup itu dapat dipilih walaupun jodoh itu dari Tuhan yang menentukan. Tetapi bukanlah manusia juga diharuskan untuk berusaha. Kalau usaha manusia itu direstui oleh Sang Maha Pencipta, itulah jodoh yang telah dipastikan. Demikian dulur, itu tadi pembahasan sekilas yaitu primbon watak dan keberuntungan berdasarkan mangsa Katelu. Dan mungkin ada pembahasan saya yang salah, kurang pas, bisa dibenarkan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menambah wawasan dan semoga bisa bermanfaat buat sahabat Mulia Channel dimanapun panjenengan berada. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.